Kita awali informasi News pagi hari ini pemirsa. Hujan deras yang mengguyur kawasan Bogor sejak siang menyebabkan banjir dan longsor terjadi di beberapa wilayah. Oke Pak Sukwas, iya. Ayo Pak, banjir dilaporkan melanda sebagian kawasan Ciomas, Cisarua, dan Taman Sari, Kabupaten Bogor pada Sabtu malam. Banjir dan longsor juga terjadi di Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Dari video amatir yang direkam oleh warga, luapan air memasuki perkampungan warga. Hingga malam tadi, pemirsa, ketinggian air semakin meningkat hingga 1 meter. Warga pun mulai dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Selain itu, akibat intensitas hujan yang tinggi sejak siang, kondisi bendungan Katulampa pada malam tadi dilaporkan berstatus siaga 3. Hingga kini, pemirsa, belum dilaporkan adanya korban jiwa atau kerusakan akibat peristiwa ini. Dan pemirsa, berikut ini kita simak visual amatir di wilayah Kampung Rawa Sedek, RT 001 RW 004, Desa Megamendung, Kabupaten Bogor. Derasnya banjir hingga menghanyutkan 1 unit sepeda motor milik warga. Kita simak saat ini, pemirsa. Nampak di layar, banjir juga terjadi di Jalan Raden Kosasi, Cikaret, Bogor Selatan, Kota Bogor. Air dari Kali Ciliwung mulai meluap hingga menggenangi jalan. Kita beralih kini untuk menyimak di situasi di Kampung Bubulak Darussalam di Kecamatan Ciomas yang juga tidak luput dari terjangan banjir. Luapan air dari Kali Ciomas memasuki perkampungan dan rumah warga. Ketinggian air mencapai 50 cm hingga 1 meter. Hujan deras menyebabkan aliran sungai di Jembatan Ragasi, Pintu Ledeng, Ciomas meluap. Sungai Ciliwung pun mengalir deras, pemirsa. Warga bantaran pun diminta untuk waspada. Air sungai meluap gara-gara Gunung Salak sedang ada pengikisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Impactnya ke wilayah RW 04, Desa Sirnagali, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Berikut ini kita simak visual amatir di RW 04, Desa Sirnagali, Kabupaten Bogor. Banjir di perumahan ini, pemirsa, akibat air sungai yang meluap. Gunung Salak sedang ada pengikisan, sedang ada pembangunan di Gunung Salak. Impactnya ke wilayah Berikut kita simak aktivitas warga yang terlihat di Desa Sirnagali, Taman Sari, di mana air sungai meluap ke jalan akibat saluran yang mampet. Kita simak juga, pemirsa, di mana banjir yang melanda Kampung Rawa Sedek, Megamendung, Kabupaten Bogor, di mana aliran yang cukup deras hingga menyebabkan 1 unit sepeda motor ini ikut terbawa arus aliran air yang cukup deras sehingga membuat kepanikan warga setempat. Lokasi yang diduga tertimbun longsor di sini nih. Area yang tertimbun longsor di sini 1 lokasi yang diduga. Tapi emang 1 orang nggak ada. Santri nggak bisa sampai sekarang belum kelihatan. Belum diketahui kabarnya yang 1.
Tadi dia anu satu itu. Kita simak ini pemirsa lokasi di mana diduga 2 santri di Megamendung, Kabupaten Bogor diduga tertimbun longsor. Tim SAR dari BPBD Kabupaten Bogor telah dikerahkan untuk proses evakuasi. Sampai sekarang belum kelihatan, belum diketahui kabarnya yang satu. Tadi dia anu satu itu ya, Jiro iya. Sementara itu pemirsa, hujan deras yang mengguyur kawasan Puncak membuat debit air di Bendung Katulampa Bogor meningkat hingga memasuki status siaga 3 atau 150 cm pada Sabtu malam. Inilah pemirsa situasi dari Bendung Katulampa dengan ketinggian air meningkat ke status siaga 3. Ketinggian air pun mencapai 150 cm. Petugas langsung berkoordinasi dengan penjaga pintu air lainnya di Depok dan Manggarai, Jakarta untuk mewaspadai kiriman air. Petugas juga mengimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung untuk waspada karena kondisi cuaca di kawasan hulu bisa sewaktu-waktu berubah. Diperkirakan debit air sebanyak 176.000 liter per detik akan tiba di kawasan Jakarta pada Minggu pagi. Awalnya tadi jam 17 langsung 110. Jam 17 terus ada naik lagi jam 17 lewat 17-nya 130, terus naik lagi jam 18-nya udah mulai menurun tuh 120, terus jam 18 lewat 19 ada kenaikan ke puncaknya 150 sekarang. Sejumlah alat keselamatan dan barang-barang diduga milik penumpang Tunu Pratama ditemukan tim SAR gabungan. Ya, penemuan barang didata di posko pengaduan orang hilang. Sebanyak 12 life jacket, 2 ring buoy, pakaian hingga ponsel ditemukan tim pencarian korban KMP Tunu Pratama Jaya di perairan selatan Jembrana. Selanjutnya, tim Inafis Polres Jembrana mengidentifikasi seluruh barang temuan. Selain mengidentifikasi seluruh barang temuan, posko pengaduan orang hilang di RSU Negara juga menerima 19 laporan masyarakat yang mengaku kehilangan keluarga. Pencarian 29 korban KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali hingga kini belum membuahkan hasil. Penyisiran menggunakan kapal dan pantauan udara terus dilakukan. Memasuki hari ketiga, pencarian terhadap 29 penumpang kapal motor Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali terus dilakukan. Pencarian oleh tim SAR gabungan fokus mengarah perairan Selat Bali bagian selatan, mengingat gelombang dan arus laut sejak tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya mengarah ke selatan Selat Bali. Sebanyak 14 armada kapal dikerahkan untuk melakukan penyisiran sejauh 12 mil dari lokasi titik perkiraan tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. 2 armada dikerahkan, diantaranya adalah KRI Tongkol dan KRI Teluk Ende. 3 heli juga telah melakukan pemantauan dari udara, namun belum berhasil menemukan tanda-tanda dalam bentuk barang atau puing dari KMP Tunu Pratama Jaya. Sebelumnya KMP Tunu Pratama Jaya tenggelam di Selat Bali dengan membawa 53 penumpang, 12 ABK dan mengangkut 22 kendaraan. Pada hari pertama sebanyak 30 penumpang berhasil dievakuasi dalam keadaan selamat dan 6 penumpang telah meninggal dunia. Kini menyisakan 29 penumpang yang masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. 29 orang yang masih dinyatakan hilang pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Keluarga korban berharap anggota keluarganya segera ditemukan. Kesedihan pun memancar dari raut wajah mereka. Keluarga korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih setia menunggu kepastian. Raut cemas dan sedih pun terpancar dari wajah keluarga. Mereka berharap anggota keluarganya ditemukan dengan selamat. Salah satunya keluarga Dewa Gede Adnyana Putra, 48 tahun, sopir asal Gianyar. Pria yang akrab disapa Ajik ini hingga saat ini belum ditemukan.
Keluarga korban datang dari Kabupaten Gianyar sejak Kamis dini hari begitu mendengar ada kapal tenggelam di Selat Bali. Menantu korban, Nilusri Devi Mariani menceritakan sangat berharap ajiknya tidak menjadi penumpang KM Petunu Pratama. Namun setelah tiba di Gilimanuk, nama mertua dan kendaraan yang dikemudikannya ada di data manifest. Jadi saya balik lagi di sini, saya dulu infonya di sini aja. Dan sampai sekarang belum juga. Ya bakalan tunggu aja sampai kapanpun di sini. Sampai ketemu. Besar harapan saya aja udah bisa ketemu dengan selamat aja. Hingga saat ini tim SAR gabungan menyatakan terdapat 29 korban yang belum ditemukan. Proses pencarian pun masih terus dilakukan. Dari Jemberana, Bali, Ainyoman Sudika, iNews melaporkan.